Selamat datang kembali di channel Robinstart. Kali ini kita akan membahas tentang analisis cluster dengan menggunakan NCSS. Nah, analisis cluster ini adalah suatu analisis yang digunakan untuk mengelompokkan. Apa yang dikelompokkan? Yang dikelompokkan itu bisa unit-unit, bisa variabel. Jadi dikelompokkan itu berdasarkan suatu kemiripan. Kemiripan apa? Kemiripan dari sisi jarak maupun kemiripan dari korelasi antar variabel. Nah, di dalam analisis cluster ini pada umumnya dia terbagi dua, yaitu cluster yang bersifat hierarki ya. Jadi hierarki itu dia membentuk sendiri ya, membentuk sendiri di mana dia akan bersusun sesuai dengan kemiripan tadi. Nah, yang hierarki ini juga dibagi dua, nanti ada yang disebut dengan metode-metode yang berbentuk single linkage, average linkage, compound linkage dan lainnya. Nah, sementara untuk yang yang non hierarki ini kita tentukan sendiri dulu. Nah, kita sudah punya teoritis atau gambaran awal atau pilot study. Oh, saya mau membentuk misalkan individu ini menjadi 4 cluster atau 3 cluster seperti itu. Nah, biasanya kalau di dalam cluster itu dia menggunakan satu jenis data. Jadi kalau kuantitatif semua, kualitatif semua gitu. Tapi bagaimana kalau menggunakan metode yang campuran ya? Datanya campuran, ada yang kualitatif dan kuantitatif. Nah, itu bisa menggunakan namanya two step cluster. Nah, perkembangan awal di dalam analisis cluster ini memang ditujukan untuk namanya tadi mengelompokkan baik dari sisi individu maupun dari sisi variabel. Tapi perkembangan selanjutnya yang dikelompokkan itu tidak hanya sekedar individu ataupun variabel, tapi bisa jadi metode. Contohnya pada analisis cluster time series. Jadi dia dikelompokkan ada beberapa komoditas, misalnya dari sisi harga, misalnya dari sisi inflasi ya, beberapa komoditas itu dikelompokkan nanti metodenya ARIMA 1 misalnya itu untuk bahan-bahan ini, ARIMA 2 untuk barang-barang ini, seperti itu. Jadi metodenya yang dikelompokkan, yaitu bisa menggunakan analisis time series. Nah, perkembangan selanjutnya juga biasanya kalau analisis cluster ini dikelompokkan itu berdasarkan satu sudut pandang, misalnya dari sisi row saja atau dari sisi kolom saja. Nah, perkembangan selanjutnya itu bisa dikelompokkan secara sekaligus dari sisi row dan dari sisi kolom. Itu disebut dengan B-cluster. Nah, itu ada banyak sekali pengembangan dalam metode cluster. Nah, salah satu contohnya kita bisa melihat misalnya analisis cluster itu dengan misalnya kita memiliki kita mau mengelompokkan data sosial ekonomi di Pulau Bali misalnya ya. Jadi beberapa kabupaten kota kita akan kelompokkan. Nah, seperti itu. Nah, kita akan coba di sini kita open dulu datanya ya. Kita ambil data dari ini NCSS, kita coba datanya, file impor data ya. Oke, kita impor data untuk analisis cluster ya. Ini analisis cluster, kita akan kelompokkan. Oke, di sini ada kabupaten kota dengan berbagai variabel sosial ekonomi. Nah, perlu disampaikan juga biasanya pada analisis cluster ini kalau datanya itu berupa datanya satuannya sama, unitnya sama ya, itu biasanya kita pakai nilai asli ya. Tapi kalau satunya berbeda-beda, ada yang juta, ada yang poin, ada yang persen, ada yang ratio dan lainnya gitu ya. Itu kita gunakan nilai standarnya, nilai z-score-nya, nilai yang sudah distandarkan supaya dia lebih seimbang di dalam mengelompokkannya. Nah, misalkan seperti ini ya. Jadi ini kita punya data kabupaten kota di Pulau Bali ya. Ya, ini adalah variabel-variabel makro sosial ekonominya ya, makro sosial ekonominya. Nah, kita melakukan analisisnya itu di multivariate analysis. Nah, di sini salah satunya adalah kita bisa menggunakan analisis cluster ya. Cluster analisis itu digunakan bukan di sini di kelas analisis sendiri ya, kelas analisis. Nah, perkembangan awalnya itu dia bisa menggunakan hierarki ya. Hierarki itu tadi kita sampaikan bahwa dia itu disusun nanti berdasarkan si variabel-variabelnya. Di sini dia lebih kompleks lagi ya, banyak sekali di sini jenis-jenis data yang digunakan ya. Nah, di sini misalkan data kita berbentuk apa? Apakah interval, apakah rasio, apakah ordinal, apakah nominal? Ini sudah langsung dia gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini kita milih datanya ya. Datanya tadi kita anggap datanya adalah data ratio ya, data ratio yang kita gunakan. Karena sudah kita z-score kan semua ya. Jadi dia di sini datanya kita masukkan ya.
Nah, kemudian di sini ada namanya linkitnya yang tadi saya sampaikan tadi, ada yang beberapa metode, ada yang single, complete, simple, group average dan teman-temannya gitu ya. Kemudian di sini kita pilih yang biasanya single saja atau average linked ya. Kemudian reportnya dalam apa ini? Nah, clusternya, distance-nya dan teman-temannya. Ada plotnya, dendrogram ya. Nah, oke, kita run saja. Nah, di sini udah dijelaskan nih. Nah, kita punya kalau kita mau lihat secara dendrogram ya, dendrogram seperti ini. Nah, dia sudah sampaikan ini. Nah, yang terbentuk maksimal berapa. Gitu. Jadi nanti kelompoknya kalau kita mau buat misalkan 8 klaster, kita mau buat satu klaster gitu ya, membuat 2 klaster. Nah, ini kalau sampai apa namanya? Dia secara ininya ya, kalau dia misalkan satu klaster berarti dijadikan satu gitu ya. Kalau dia 2 klaster berarti ini klaster sendiri, sisanya klaster 2 ya gitu ya. Kalau dia 3, nah ini sisanya 2 3. Nah, seperti itu dia ngurut-ngurutkannya seperti itu. Jadi dia nanti akan sebanyak klasternya. Sebanyak klaster itu sebanyak individunya. Nah, kalau kita misalkan menggunakan klaster yang bersifat non hierarki, biasanya itu K-means atau K-median. Bedanya adalah K-means itu dia sensitif terhadap data outlier. Jadi orang biasa juga memakai K-median ya. Jadi di cluster analisis, nah kita pilih yang di sini K-means. Kita sudah tentukan mau berapa. Nah, itu yang bedanya ya. Jadi klasternya ini kita pilih variabelnya ya yang sudah kita z-score kan. Oke, di sini. Nah, kita pilih nih mau berapa klaster nih. Nah, labelnya mau dikasih label, misalnya tadi labelnya adalah Capcode ya. Nah, bisa kita kasih di sini. Kemudian minimum klasternya. Nah, misalkan minimumnya 2, maksimumnya 3 ya, yang di report misalkan 3 ya. Kemudian report apa saja ini? Nah, plotnya ya tetap pakai bivariate ini ya, show number dan labelnya. Nah, seperti itu. Jadi dia tinggal kita run saja. Nanti akan kita lihat nih. Nah, di sini. Jadi kita bisa lihat nih kalau kita membentuk 3 cluster ya, 3 cluster. Nah, ini cluster means ya. Nah, kalau kita lihat dari sini, oh dari sisi IPM itu ya, cluster 3 itu adalah cluster yang terbaik. Nah, paling tinggi. Kalau kemiskinan dia juga yang terendah. Nah, lihat ini di bawah rata-rata. Jadi kalau positif itu nilainya di atas rata-rata, kalau negatif di bawah rata-rata gitu ya. Jadi cluster 3 ini adalah cluster yang PDRB-nya tertinggi, IPM-nya tertinggi tapi kemiskinannya rendah, cuman ketimpangan dia menengah ya, karena dia sini lebih besar dari ini. TPT-nya juga dia yang menengah ya, yang terendah itu ada di klaster 2. Nah, seperti itu ya. Oke. Kemudian kalau kita lihat di sini, nah siapa saja anggotanya bisa dilihat nih. Oh, Kabupaten Jembrana itu adalah klaster 1. Jadi klaster 3 itu adalah memang yang terbaik tadi ya, ibu kota ya, dekat ibu kota itu Kota Denpasar dan Kabupaten Badung. Nah, bisa kita lihat di situ klasternya siapa saja anggotanya ya. Oke, itu tadi mengenai analisis klaster ya. Tapi perkembangan selanjutnya ada lagi nanti kita kenal dengan fuzzy cluster ya. Jadi ini ada juga di apa namanya? Ini biasanya untuk analis machine learning ya, orang-orang big data seperti itu ya. Ada juga perkembangan selanjutnya adalah regression clustering. Jadi kita tidak perlu repot-repot lagi. Jadi meregresikan itu sudah berdasarkan hasil klasternya tadi, dia pisahkan berdasarkan klaster yang sudah kita buat gitu ya. Ya, atau manualnya ya tadi kita pisahkan setelah dia dapat klasternya, ya kita run untuk klaster 1, kita run untuk klaster 2, kita run untuk klaster 3 gitu. Demikian analisis klaster, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Terima kasih.